Amazon ibarat dunia yang belum sepenuhnya dipetakan. Sebuah tempat yang menjadi rumah bagi sekitar 390 miliar pohon dari 16.000 spesies yang tumbuh di dalamnya. Yang menarik, di atas langit Amazon, tepat di atas miliaran pepohonan yang membentang seperti lautan hijau, terdapat sungai yang tidak pernah terlihat oleh mata telanjang. Sungai ini tidak mengalir di antara bebatuan atau menembus lembah, tetapi menjelajah angkasa luas. Ia tidak membawa buaya atau ikan arapaima, tetapi membawa molekul air yang dihembuskan dari dedaunan hutan. Para ilmuwan menjulukinya Sungai Langit, sebuah jaringan uap air raksasa yang melayang di atmosfer yang lahir dari nafas kehidupan hutan Amazon. Fenomena ini mungkin terdengar seperti dongeng, tetapi Sungai Langit bukan sekedar metafora. Ia nyata, bisa dipetakan, diukur, dan bahkan diramalkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sungai ini mempengaruhi hujan di kota-kota sejauh ribuan kilometer, dari Sao Paulo di Brasil hingga Buenos Aires di Argentina. Studi dan penelitian menunjukkan bahwa Amazon mengirimkan sekitar 20 miliar ton uap ke atmosfer setiap hari, di mana angka ini jauh lebih banyak dari debit air sungai Amazon yang mengalir ke Samudra Atlantik. Untuk memahami Sungai Langit, kita harus lebih dulu menyelami kehidupan diam-diam para pohon. Pohon-pohon di Amazon bukan hanya penyerap karbon. Mereka juga memompa air dari tanah ke udara dalam proses yang dikenal sebagai transpirasi. Transpirasi adalah proses di mana tanaman menguapkan air dari daun ke atmosfer. Ketika daun-daun itu bernafas, air yang diserap dari akar dilepaskan ke cakrawala. Jutaan pohon di Amazon, mulai dari pohon kapok yang menjulang setinggi gedung 20 lantai hingga semak kecil, semuanya menghembuskan uap air secara terus-menerus. Dan jika satu pohon bisa melepaskan ratusan liter air setiap hari, maka seluruh hutan Amazon berfungsi seperti pelembab udara raksasa yang menjaga atmosfer tetap lembab dan siap menciptakan hujan. Itulah mengapa lebih dari 50% hujan di wilayah Amazon dihasilkan oleh hutan itu sendiri, bukan datang dari laut. Ini juga berarti bahwa hutan Amazon bukan hanya penerima hujan, melainkan penciptanya. Setelah dilepaskan dari daun-daun pohon, uap air itu berkumpul di atmosfer, lalu terbawa oleh angin pasat dan arus udara tinggi. Dan disinilah terbentuk apa yang disebut sebagai sungai atmosfer, atau dalam istilah lokal disebut sebagai Rios Voadores, yang berarti sungai terbang. Sungai Langit ini mengalir dari barat ke timur, dari hulu Amazon menuju pegunungan Andes, lalu membelok ke selatan, menyebar kelembapan ke wilayah tenggara Brasil, Paraguay, Bolivia, hingga Uruguay dan Argentina. Aliran uap air ini bisa membentang ribuan kilometer dengan lebar hingga 300 kilometer dan membawa lebih banyak air daripada sungai Amazon itu sendiri. Amazon benar-benar sebuah keajaiban. Di hutan ini, 1 hektar tanah bisa menyimpan lebih dari 200 jenis pohon dan 600 jenis serangga. Maka bayangkan betapa padatnya kehidupan yang bertumpuk-tumpuk di hutan ini, mulai dari akar hingga kanopi, juga dari tanah hingga dedaunan tinggi. Di sini pula tempat tinggal kukang, jaguar, armadillo, monyet laba-laba, hingga burung elang harpi yang perkasa.
Sementara itu, sungai-sungainya dihuni oleh lumba-lumba air tawar berwarna merah muda, ikan arapaima yang bisa tumbuh lebih dari 2 meter, dan belut listrik yang mampu menghasilkan tegangan hingga 600 volt. Amazon tidak hanya menjadi rumah bagi keanekaragaman, tetapi juga panggung drama kehidupan yang intens. Disinilah predator dan mangsa bersimbiosis dalam tatanan yang seimbang, sampai manusia mengganggu irama ini. Setiap pagi, monyet howler menyambut hari untuk menunjukkan kekuasaan mereka atas sebidang tanah hutan. Monyet howler adalah jenis paling berisik dari semua jenis monyet lain. Mereka melolong untuk memberitahu monyet lain area kekuasaannya dan memperingatkan mereka untuk menjauh. Namun terkadang, lolongan mereka justru menarik perhatian pembunuh bermata tajam bernama elang harpi yang dikenal sebagai burung pemangsa paling kuat di dunia ini yang mampu membawa terbang monyet howler sekalipun. Dengan bentang sayap mencapai 2 meter, elang harpi mampu meluncur tenang dan hampir tidak terdengar. Tetapi begitu menyerang, ia berubah menjadi badai dalam sekejap. Sayapnya yang lebar dan membulat memungkinkan mereka bermanuver melalui kanopi dengan presisi yang mematikan. Mereka memiliki cengkraman dan otot yang sangat kuat sehingga mampu membawa mangsa seberat dirinya sendiri. Cakar elang harpi adalah yang terbesar di dunia burung, bahkan lebih besar daripada cakar beruang grizzly. Masing-masing cakar bisa tumbuh sepanjang 13 cm, yang artinya hampir sebesar tangan manusia dewasa. Kekuatan genggamannya diperkirakan mencapai lebih dari 600 PSI atau lebih dari cukup untuk menghancurkan tulang mangsanya dalam sekali cengkram. Di Amazon, terdapat jaringan kehidupan yang sangat kompleks dan saling terkait. Banyak pohon di Amazon terlibat dalam perang tersembunyi di mana mereka menggunakan bahan kimia atau racun untuk melindungi daunnya dari pemakan, sambil pada saat yang bersamaan menghasilkan buah yang bergizi untuk mendorong penyebaran biji. Misalnya, pohon ara menawarkan buah yang bergizi penuh biji kecil yang kemudian disebarkan oleh monyet owl saat mereka memakan buah tersebut. Contoh lain, keberadaan pohon yang menghasilkan buah dan daun dengan pertahanan kimiawi memicu adaptasi pada hewan pemakan buah dan daun, seperti semut pemotong daun yang bertani jamur atau kungkang yang memiliki sistem metabolisme sangat lambat untuk mencerna daun beracun. Interaksi seperti ini mendorong munculnya spesies baru serta adaptasi yang sangat unik. Di Amazon, semut pemotong daun menjadi konsumen paling penting. Dengan rahang yang bergetar 1000 kali per detik saat memotong daun, mereka bekerja tanpa lelah. Dalam satu koloni bisa terdapat hingga 8 juta individu. Mereka bergerak seperti satu organisme hidup, mengikuti jalur yang sama setiap hari, membentuk jalan setapak yang licin oleh lalu lalang mereka sendiri. Masing-masing semut bisa memotong dan membawa potongan daun 20 kali lebih berat dari tubuh mereka sendiri. Mereka bergerak cepat, rapi, dan tanpa henti. Sepanjang hari dan malam, mereka mengiris daun dengan rahang yang tajam seperti pisau cukur. Potongan-potongan daun itu mereka bawa kembali ke dalam sarang, bukan untuk dimakan, tetapi untuk ditumbuk, dikunyah, dan dijadikan media tanam jamur simbiosis. Uniknya, semut dan jamur ini sangat tergantung satu sama lain. Artinya, jika daun yang dibawa semut bisa mengganggu jamur, maka jamur itu memberitahu semut pemotong daun untuk mengumpulkan daun yang berbeda. Dalam dunia semut pemotong daun, mereka adalah penguasa mikro yang tidak tertandingi, membangun kerajaan bawah tanah tanpa lelah dan menjadi petani jamur yang sukses. Kendati demikian,
mereka juga menjadi mangsa yang menggiurkan. Jauh di semak-semak, dengan langkah tidak tergesa dan tidak mencolok, seekor makhluk bermoncong besar sedang mengintai. Ia tidak membawa senjata ganas, tetapi di balik moncongnya itu tersembunyi senjata paling mematikan bagi semut, yaitu lidah lengket sepanjang 60 cm dan cakar melengkung sebesar sabit. Ia adalah terenggiling raksasa, sang pemangsa semut sejati dan musuh alami yang paling ditakuti oleh para pekerja kecil di Amazon. Terenggiling raksasa adalah mamalia asli Amerika Selatan, dan Amazon adalah salah satu habitat utamanya. Meski berpenampilan unik dan memiliki gerakan lambat, tetapi mereka adalah predator yang sangat spesialis. Hidup mereka bergantung sepenuhnya pada semut dan rayap, termasuk semut pemotong daun. Terenggiling bukanlah pemangsa biasa. Mereka tidak menggigit, tidak mengejar, bahkan tidak mengunyah. Kendati demikian, mereka adalah mesin makanan yang sangat rakus. Lidahnya yang panjang dan sangat lengket bisa menjulur hingga 60 cm, masuk ke dalam terowongan koloni semut, lalu kembali masuk ke mulutnya hingga 160 kali per menit. Dengan kecepatan itu, seekor terenggiling bisa melahap sekitar 30.000 ekor semut atau rayap dalam satu hari. Terenggiling tidak menggali sarang secara brutal. Dengan cakar kaki depan sepanjang 10 cm, mereka bisa menggaruk tanah dengan lambat tapi kuat, lalu membuka permukaan lubang sarang. Kemudian, lidahnya mulai bekerja, menangkap semut dan larva sekaligus spora jamur simbiosis yang sangat berharga bagi koloni. Yang lebih menghancurkan, ketika lidahnya menyapu kamar jamur, ekosistem pertanian internal koloni menjadi rusak total. Tanpa jamur, semut pekerja tidak memiliki makanan untuk larva dan ratu. Bahkan, jika ratu tidak dimakan sekalipun, koloni bisa mati dalam beberapa minggu karena runtuhnya sistem makanan. Koloni semut pemotong daun bisa kehilangan hingga 60% populasi dalam waktu kurang dari 1 jam jika diserang oleh satu terenggiling. Berbeda dengan semut pemotong daun, hewan lain juga memiliki cara berbeda untuk mengatasi tantangan daun beracun di Amazon. Kungkang misalnya dikenal karena kelesuannya. Hal ini karena daun yang mereka makan memiliki nilai gizi rendah, sehingga kungkang harus menghemat energi dengan metabolisme yang sangat rendah dan lambat. Mereka menggunakan indera penciuman yang tajam untuk menemukan daun dengan sedikit atau tanpa racun, dan bayi belajar dari induknya. Di dalam perut kungkang terdapat mikroba simbiosis yang membantu memecah daun yang berserat kasar. Proses fermentasi ini berlangsung selama berhari-hari hingga berminggu-minggu. Bahkan menurut penelitian, waktu yang dibutuhkan oleh kungkang untuk mencerna satu makanan secara penuh bisa mencapai 30 hari. Inilah alasan utama mengapa mereka jarang turun dari pohon. Mereka tidak perlu sering makan karena satu kali makan bisa bertahan sangat lama. Bahkan menariknya, kungkang hanya buang air besar sekali dalam 7 hingga 10 hari. Dan yang cukup mencengangkan, mereka turun dari pohon khusus hanya untuk buang air besar. Padahal itu adalah tindakan yang sangat berisiko bagi hewan lambat seperti mereka. Kendati demikian, kungkang tetap melakukannya, meski sebetulnya mereka bisa buang air besar dari atas pohon. Di antara berbagai mangsa potensial yang ada di hutan Amazon, kungkang adalah salah satu target paling menggiurkan bagi jaguar, khususnya ketika mereka bisa menjangkaunya di pohon rendah atau saat kungkang turun ke tanah.
yang biasanya mereka lakukan sekitar seminggu sekali untuk buang air besar. Dengan kecepatan bergerak yang hanya sekitar 0,03 km per jam, kungkang hampir tidak punya peluang untuk selamat saat pemangsa seperti jaguar menerkamnya. Tubuh kungkang dirancang untuk menggantung serta bertahan dalam diam, bukan untuk kabur cepat seperti hewan lain. Ditambah lagi, kungkang memiliki perilaku yang sangat berulang dan teratur, terutama dalam hal pergerakan harian serta waktu turun ke tanah. Sementara itu, jaguar adalah pengamat ulung. Mereka tahu kapan kungkang biasanya turun dan kemana ia biasa pergi. Jaguar bisa menyusup di antara semak dan bayang-bayang dengan sepasang mata kuning menyala di kegelapan dan dengan keheningan yang membunuh. Jaguar adalah pemangsa puncak di ekosistem Amerika Selatan. Dengan tubuh kekar, rahang super kuat, dan keahlian menyelinap, mereka mampu menjatuhkan mangsa besar seperti rusa hingga anakonda. Dan saat kondisi tidak memungkinkan untuk berburu mangsa besar, atau ketika sedang melatih anaknya untuk berburu, kungkang bisa menjadi sasaran yang sempurna. Jaguar memiliki gigitan paling kuat dari semua kucing besar, bahkan lebih kuat dari singa. Mereka terkenal karena cara membunuh yang unik, yaitu menggigit langsung ke tengkorak mangsa, menembus otak, dan mengakhiri hidup dalam sekejap. Dan terhadap kungkang yang tidak ada banyak perlawanan, mereka hanya butuh satu gigitan dan selesai. Namun uniknya, meskipun kungkang memiliki gerakan lambat saat di darat, mereka adalah perenang yang sangat baik. Mereka dapat berenang jarak pendek antar pohon saat mencari daun yang paling tidak beracun, selama bulu mereka tidak basah. Dan anehnya, bulu kungkang yang basah dapat menjadi berkat tersembunyi karena mendorong tumbuhnya alga hijau yang memberikan mereka kamuflase. Hutan Amazon yang sangat luas terbagi menjadi dua macam berdasarkan kondisi hidrologinya. Pertama adalah hutan terra firme yang secara harfiah berarti tanah kokoh atau tanah kering. Ini adalah jenis hutan yang paling umum dan luas di Amazon. Lokasinya berada di dataran tinggi atau area yang tidak pernah tergenang oleh air, bahkan selama musim hujan paling deras sekalipun. Bagian ini umumnya memiliki keanekaragaman pohon yang sangat tinggi. Spesies tumbuhan di tempat ini juga tidak perlu mengembangkan adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan akuatik. Bagian ini juga memiliki struktur kanopi hutan yang berlapis-lapis dan sangat rapat. Pohon-pohonnya bisa tumbuh sangat tinggi, seperti pohon kacang Brasil yang dapat mencapai 50 meter, yang juga menjadi tempat bersarang elang harpi. Kawasan ini juga menjadi habitat bagi sebagian besar mamalia besar dan menengah di Amazon, seperti berbagai jenis monyet, termasuk monyet howler dan monyet wol, kungkang, jaguar, dan tapir. Semut pemotong daun juga membangun sarang bawah tanah mereka yang luas dan kompleks di hutan ini karena aman dari banjir. Kedua adalah hutan banjir yang disebut sebagai Varzea dan Igapo. Keduanya adalah ekosistem yang sangat unik yang secara musiman tergenang air karena meluapnya sungai-sungai di Amazon. Luas area hutan banjir mencapai hampir 1/4 juta kilometer persegi hutan, atau setara dengan 3 kali ukuran Austria. Varzea tergenang oleh air putih yang berasal dari Andes. Air ini kaya akan sedimen dan nutrisi dan membuat tanah di Varzea sangat subur. Umumnya, area ini tergenang air selama beberapa bulan dalam setahun atau sekitar 4 hingga 7 bulan. Varzea memiliki keanekaragaman spesies dan produktivitas yang sangat tinggi karena pasokan nutrisi dari sedimen.
pohon-pohon di Farzia seringkali beradaptasi untuk menoleransi genangan air, dan beberapa bahkan menghasilkan buah yang dapat dimakan ikan, seperti pohon karet yang bijinya dimakan oleh ikan tambakui. Farzia merupakan habitat penting bagi banyak spesies ikan selama musim banjir, termasuk ikan pemakan buah dan biji, serta predator besar seperti pirarucu dan arowana. Sementara Igapo, ia adalah area yang tergenang oleh air hitam yang berasal dari daerah dataran rendah dengan tanah miskin nutrisi dan kaya bahan organik terlarut, sehingga airnya memiliki warna gelap seperti teh. Area ini dapat tergenang untuk jangka waktu yang lebih lama daripada Farzia, bahkan sepanjang tahun di beberapa lokasi. Igapo cenderung memiliki keanekaragaman spesies pohon yang lebih rendah dibandingkan Farzia atau terra firme karena kondisi tanah yang miskin nutrisi serta keasaman air. Namun, meskipun keanekaragaman ikannya berbeda dari Farzia, tetapi ikan yang hidup di Igapo juga memiliki adaptasi unik terhadap kondisi air hitam yang asam serta rendah oksigen. Farzia dan Igapo juga menjadi rumah bagi kaiman hitam. Dengan panjang jantan dewasa yang dapat mencapai 3 hingga 4,5 meter, dan beberapa individu bahkan dilaporkan mencapai hingga 6 meter, kaiman hitam adalah predator terbesar di Amazon, bahkan melebihi jaguar dan anaconda dalam rantai makanan akuatik. Bobotnya dapat melebihi 500 kg, memberikan gambaran tentang kekuatan dan dominasinya. Dengan tubuh besar, kulit tebal seperti zirah, dan mata malam yang menyala dalam gelap, kaiman hitam menjadi monster yang paling menakutkan. Saat musim banjir mencapai puncaknya, kaiman hitam memanfaatkan perluasan habitat untuk menjelajahi area hutan yang sebelumnya kering. Ini memberi mereka akses pada sumber makanan baru, seperti ikan yang terperangkap di hutan yang tergenang, mamalia arboreal yang jatuh ke dalam air, atau bahkan hewan darat yang berusaha menyeberangi genangan. Kaiman hitam adalah predator penyergap ulung. Mereka akan menunggu dengan sabar, hampir tidak bergerak di bawah permukaan air, hanya menyisakan mata dan lubang hidung mereka yang terlihat. Ketika mangsa berada dalam jangkauan, mereka akan melancarkan serangan cepat dan mematikan, menjepit mangsa dengan rahang mereka yang perkasa yang dilengkapi dengan deretan gigi tajam serta kuat. Kaiman hitam adalah predator nokturnal. Malam adalah waktu paling efektif bagi mereka. Dengan mata yang beradaptasi dengan cahaya minim, mereka mampu mendeteksi gerakan sekecil apapun di permukaan air. Mata mereka memantulkan cahaya seperti kaca, yang jika diterangi cahaya senter atau bulan, maka akan tampak seperti sepasang bola api kecil yang menyala merah atau kuning di permukaan. Mereka juga memiliki indera penciuman yang tajam, dan sistem sonar internalnya bisa merasakan getaran air yang disebabkan oleh mangsa yang bergerak. Tetapi, kaiman bukan satu-satunya penguasa di dalam ekosistem hutan banjir ini. Sebab di sini, anaconda hijau juga sangat berbahaya. Jantan dewasa umumnya mencapai 3 hingga 5 meter. Namun betina yang jauh lebih besar dari jantan dapat tumbuh hingga 6 hingga 9 meter. Spesimen terbesar yang diverifikasi secara ilmiah memiliki panjang sekitar 6,3 meter dengan berat sekitar 200 kg. Dan ukuran masif inilah yang memberinya kekuatan luar biasa untuk menghancurkan mangsa-mangsanya. Anaconda adalah makhluk semi akuatik. Ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya di perairan tenang seperti rawa, kolam, dan sungai dengan aliran lambat. Ia seolah bersahabat dengan air, sebab tubuhnya yang besar menjadi ringan di bawah permukaan.
Di samping itu, kulitnya yang berwarna hijau zaitun dengan pola hitam bulat menjadikannya kamuflase sempurna di dalam air keruh serta bayangan hutan. Lalu, mata dan lubang hidungnya yang berada di bagian atas kepala membuat mereka bisa tersembunyi total dengan hanya bagian atas kepalanya, sebuah strategi klasik untuk berburu secara diam-diam. Jadi, kedua jenis hutan Amazon, yaitu hutan kering dan hutan banjir, kendati keduanya berbeda dalam karakter hidrologi dan komposisi spesies, keduanya sama-sama berkontribusi pada status Amazon sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Mereka membentuk mozaik habitat yang kompleks, mendukung kehidupan jutaan spesies yang saling berinteraksi dalam ekosistem raksasa yang sangat luar biasa ini.